Penyidik dan tim forensik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar olah TKP lanjutan pada Minggu malam terkait kasus satu keluarga tewas diduga akibat kelaparan. Dalam olah TKP, petugas menemukan bungkus makanan sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian akibat kelaparan. Meski demikian, polisi membenarkan tidak ada persediaan makanan di rumah yang menjadi TKP penemuan 4 jenazah dalam kondisi mengenaskan. Bahwa kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. Karena dari hasil penyidikan kami sementara ini kami temukan beberapa bekas-bekas bungkus makanan di dalam. Walaupun dari sisi di rumahnya mungkin tidak ada persediaan makanan, ternyata tapi ada bungkus makanan. Petugas akan meneliti bungkus makanan yang ditemukan untuk mencari titik terang penyebab kematian keempat korban. Tim forensik juga akan menyelidiki dugaan adanya kandungan racun dalam bungkus makanan tersebut. Kembali di The Prime Show, pemirsa, kita terhubung dengan narsum, yaitu ada Pak Trubus Radiansyah, pakar sosiolog. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak Trubus. Saya ingin melanjutkan dialog atau pertanyaan saya kepada Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, tadi yang saya tanyakan menggantung, apakah memang trennya atau biasanya sekeluarga yang meninggal bersamaan ini ada tindakan membunuh dan membunuh diri? Baik, Mbak. Dalam sistem pembuktian ya, menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dikenal adanya bukti segitiga TKP atau triangle crime scheme ya, yaitu mata rantai antara korban, barang bukti, dan pelaku. Nah, tentunya di sini kan kita harus menunggu apakah memang kematian yang bersangkutan itu adalah diakibatkan oleh yang tadi disampaikan Pak Reza, NAS ya. Apakah natural, accident ya, kemudian jadi saya kira mungkin ini nanti yang akan bisa menentukan adalah daripada hasil otopsi ya. Dari otopsi itu nanti akan melibatkan juga ahli patologi, apakah memang ada racun atau tidak, kapan meninggalnya, penyebabnya apa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada di sana. Jadi di sini memang satu keluarga itu kan meninggalnya kan tidak dalam waktu bersamaan. Nah, ini nanti akan dirangkai oleh penyidik, tentunya baru penyidik akan bisa menyimpulkan apakah memang masing-masing saling terkait, saling mempengaruhi, ataukah ada pihak lain. Ya, tentunya kita juga tadi disampaikan oleh Pak Hengki, ya, Direktur Krimum, kita belum bisa secara menyampaikan secara dini saat ini apa menjadi motif dan juga penyebabnya. Jadi tentunya harus menunggu daripada hasil kedokteran forensik. Demikian, Mbak April. Baik, saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, dari pakar sosiolog, pandangan Anda seperti apa mengenai kasus ini? Iya, menurut saya ini kasus, saya melihat ini unsur sengaja pembunuhan secara perencanaan gitu, Mbak. Jadi membunuh secara terencana. Karena apa? Karena kalau dilihat bukti-buktinya itu sangat rapi, ya kan. Kemudian tempatnya juga bersih dan indikasi-indikasi misalnya ditemukannya kapur barus ataupun lilin di situ dan mereka juga di kamar yang berbeda-beda, itu mengindikasikan kuat kalau itu ada, menurut saya justru itu ada pembunuhan, gitu ya, pembunuhan. Meskipun tentu ini masih kita buktikan lebih lanjut ya, tetapi dengan nanti bukti-bukti forensik nanti setidaknya akan membuktikan itu semua gitu. Tetapi dari lihat kejadian dan kronologinya itu mungkin empat-empatnya, karena kalau bunuh diri itu dalam teorinya Emil Durkheim itu nggak bisa, Mbak. Bunuh diri itu cuma satu orang. Oh, kalau bunuh diri hanya satu orang ya, Pak ya? Kalau 4 meninggal bersamaan pasti ada faktor lain begitu? Iya, nggak dikenal dalam sosiologi itu, selalu yang dikenal pembunuhan itu ya bunuh diri, suicide itu sendiri gitu. Karena itu kan ada antara dasolen dan dasainnya itu tidak sinkron gitu loh. Sehingga orang melakukan bunuh diri, kalau bahasa psikologi ya tentu dan ada stres lah gitu ya, ada tekanan. Nah, jadi menurut saya itu yang kedua dalam hal ini memang kalau misalnya mereka tetap berinteraksi, karena kan ada bukti-bukti stroke misalnya, ada handphone juga, dan meskipun belakangan juga motor hilang dan kendaraan yang hilang kemudian dinyatakan ternyata dijual. Tapi ini tentang lambung yang tidak ada isinya dan ada prediksi awalnya mati kelaparan, bagaimana?
Iya, menurut saya itu mati kelaparan juga terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Kemudian apalagi kemudian adanya apa namanya Kapur Barus di situ, ada lilin dikaitkan itu namanya ada kaitan dengan sekte atau bau-bau klenik gitu. Saya rasa juga terlalu jauh ya pandangan seperti itu. Meskipun hal itu sah-sah saja, tapi dalam hal ini saya secara sosiologis jelas melihatnya ini apa suatu perencanaan pembunuhan yang cukup matang gitu, Mbak, yang terencana. Ada anggapan ada sekte di sini, Mas Reza, mungkin nggak ada pertimbangan itu? Kalau bicara kemungkinan ada 1001 kemungkinan gitu ya. Kalau saya membayangkan, saya masih berpikiran begini. Berdasarkan pemberitaan di media massa yang coba saya simak, kabarnya kondisi dalam rumah rapi, tidak berantakan. Berarti kita bayangkan tidak ada kekisruhan, tidak ada kegaduhan, tidak ada perkelahian. Yang kedua, pihak keluarga meminta kepada PLN agar rumah aliran listrik diputus. Berarti saya membayangkan mereka tidak ingin menimbulkan persoalan berikutnya. Mungkin tidak mau ada tunggakan dan seterusnya. Yang ketiga, posisi jenazah dikabarkan juga tidak bergelimpangan ke sana kemari, tapi berada di titik-titik tertentu dan relatif rapi. Apa yang ingin saya katakan? Tampaknya mereka sungguh-sungguh bersiap untuk rest in peace, mengakhiri hidup mereka dalam kedamaian. Apakah itu kita tafsirkan sebagai bunuh diri? Tampaknya iya. Tapi yang harus kita luruskan, dalam psikologi pun bunuh diri tidak melulu berasosiasi sebagai kondisi tekanan jiwa, keputusasaan dan seterusnya. Di luar negeri ada praktek bunuh diri secara sengaja, bahkan meminta bantuan profesional medis untuk mengakhiri hidup seseorang. Istilahnya adalah euthanasia. Euthanasia justru menjungkir balikan teori klasik tentang bunuh diri. Euthanasia justru ingin mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang rasional. Orang yang bisa berpikir rasional menandakan dia cukup tenang. Dia tahu persis dari sekian banyak opsi, dia pilih opsi untuk mengakhiri hidupnya. Tekanan jiwa tampaknya tidak demikian. Ini adalah produk yang rasional, produk ketenangan. Orang memilih untuk memutuskan. Kalau ada orang yang punya hak untuk hidup, mereka memilih untuk hak untuk mati. Karena terlalu rapi, terlalu rinci, begitu ya, sampai hal detail pun dipikirkan oleh keluarga ini. Saya bayangkan demikian, karena rest in peace ya. Mereka tidak ingin meninggal dalam kondisi yang menciptakan kegaduhan kemana-mana. Rest in peace. Nah, mengenai hal-hal detail yang sudah dirapikan, ini juga ada informasi adik salah satu korban tewas mengaku tidak berkomunikasi dengan para korban selama 5 tahun. Meski demikian, pihak keluarga pasti akan membantu jika mereka membutuhkan makan. Sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya, nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak, ya istilahnya standar lah, umum gitu. Kalau secara ekonomi ya cukup. Tapi untuk di rumah nggak ada makanan tuh kemungkinan kecil ya? Kemungkinan kecil sih kalau saya bilang ya, tapi nggak tahu deh, misalnya menurut saya ya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Saya kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, saya ingin tanya pendapat Anda begitu Pak Trubus mengenai bagaimana keluarga ini merapihkan begitu sebelum mereka meninggal dan juga sudah putus kontak rupanya dengan keluarganya. Ini kan juga hal yang aneh. Berarti kan tidak salah jika orang-orang mengira ini keluarga ini pengikut sekte-sekte tertentu. Iya, kalau itu informasi dari satu keluarga, mungkin hubungan antar keluarga karena jauh. Tetapi kan ada informasi juga yang dari tetangganya yang mengatakan bahwa sebelumnya sudah komunikasi, bahkan mereka saling berkunjung juga gitu. Cuman memang belakangan ini, dalam 3 bulan belakangan ini memang terjadi perubahan gitu kan. Itu informasi yang saya terima seperti itu. Artinya di dalam sebuah sosiologi itu ada interaksi sosial kan. Interaksi itu kan asalnya dua, ada kontak, ada namanya komunikasi. Nah kalau ada komunikasi berarti yang bersangkutan kategorinya adalah ada interaksi. Karena ada interaksi berarti kematian yang bersangkutan empat-empatnya ini kalau dikaitkan dengan misalnya sekte misalnya, kalau sekte itu mesti ada ini dalam bahasa terpetik ada gurunya yang membimbing mereka untuk mati secara bersamaan paling tidak, dan kalaupun itu dianggap matinya misalnya tidak bersamaan, malah justru menguatkan bahwa itu pembunuhan kan yang belum lagi yang paling muda usianya 40 tahun loh Pak Trubus. Iya, kalau soal usia sih nggak ada persoalan, tetapi yang jelas misalnya memang ada mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya membunuh yang pertama, kedua dibunuh, kemudian yang terakhir bunuh diri, ya itu bisa saja kan teori itu, tetapi malah kalau ini saya memikirkan bagaimana kalau itu malah dari orang luar yang masuk ke situ, kemudian melakukan pembunuhannya, mungkin masih garis keluarganya, yang bisa saja kan yang masih ada kaitan lah secara kekeluargaan sehingga masuk ke situ. Karena gini pun juga kan kalau misalnya tetangga juga nggak tahu kan aneh juga, tetangganya tidak tahu sampai RT RW juga nggak tahu. Nah demikian kan berarti karena dikunci dari dalam Pak Trubus. Kenapa? Dikunci dari dalam.
Iya, temuan yang polisi mengatakan ya? ada kunci, iya itu gembok yang ditemukan itu kan mengindikasikan bisa dikunci dari dalam, tapi kan itu baru merupakan satu bukti kan gitu, bukti yang mungkin akan didukung bukti lain yang belum ditemukan, karena kan selama ini masih sedang berproses ya, kita tentu tidak bisa menafikan bahwa bukti itu ada, tapi sekali lagi bahwa rasionalitas kita dalam berpikir adalah bahwa itu adalah satu proses pembunuhan gitu loh, Pak. Baik, saya minta pandangan dari Pak Ito seperti apa, Pak Ito? Baik, Mbak. Saya kira begini, kalau dalam pengalaman saya ya dalam di bidang reserse, itu kalau kita melakukan satu penyidikan, apalagi yang diduga terjadi ada satu upaya pembunuhan, tentunya pertama kita harus mendasarkan kepada hasil otopsi. Otopsi itu kan penyebab dari kematiannya apa? Apakah ada tanda kekerasan, apakah ada tanda perlawanan, dan juga ada bukti-bukti lain yang di situ menunjukkan adanya sesuatu yang menunjukkan ada perlawanan ya. Yang kedua adalah apakah ada yang rusak pintu masuk dan lain sebagainya, yang pintu yang paksa itu kan kalau polisi ini kan harus berdasarkan fakta ya. Kita tidak bicara masalah sesuatu yang asumsi, tapi kita fakta. Nah, tadi kalau saya katakan bahwa ada namanya teori segitiga TKP itu kan ada pelaku, kemudian korban, dan barang bukti. Nah, pelaku ini bisa saja terjadi pada orang sendiri yang tadi disampaikan Pak Reza bahwa itu bisanya suicide ya. Bunuh diri ini juga tentunya harus didalami mengapa. Nah, dikaitkan dengan bukti. Di sana ditemukan buku. Nah, di buku itu apakah memang buku itu kalau nanti melalui satu ahli psikologi bisa menyimpulkan dari hasil isi buku itu bisa mempengaruhi orang itu untuk berbuat sesuatu. Karena itu yang mungkin kalau di sekte-sekte kan mereka terpengaruh bukan hanya dari buku saja, Pak, bisa saja dari video dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan menjadi bahan bagi penyidik apakah itu betul yang dikatakan Pak Trubus merupakan satu pembunuhan oleh pihak ketiga, yang lain atau memang pembunuhan oleh mereka sendiri yaitu bunuh diri, demikian, Pak. Baik, ini menarik sekali. Kalau Pak Trubus tadi mengutarakan mungkin saja ada pihak ketiga yang membunuh, tapi kalau dari Mas Reza dengan kerapiannya itu dan segala macam, ya sebenarnya pembunuhnya ada dari dalam sendiri, kira-kira seperti itu. Kita akan bahas ini dan ulik ini lebih jauh. Tetaplah bersama kami mirsa di The Prime Show.